Keadaan hati ini ada 3, sehat, mati, sakit. Kita ini kalau pengen selamat berarti posisi hati harus yang sehat. Allah SWT berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak sudah tidak ada manfaatnya lagi. Anak yang soleh pun gak ada manfaatnya. Ketika apa? Sudah dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, semua pada lari. Istri lari dari suami, padahal di dunia tidurnya bareng. Suami lari dari istrinya, padahal tidurnya bareng. Anak lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Kakak lari dari adiknya, adiknya lari dari kakaknya. Padahal waktu di dunia mereka saling tolong-menolong. Di hari itu sudah tidak ada manfaatnya. Bapaknya kurang amal, minta anaknya. Anaknya bilang nggak bisa. Di satu hari nantinya seperti itu. Maka tidak ada yang selamat. Kecuali apa? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali dia membawa hati yang sehat atau selamat atau bersih. Terus kemudian ada hati yang mati, ini hati yang celaka sudah. Insya Allah yang ada di sini saya masih berhusnudon tidak masuk ke dalam hati yang mati, karena hati yang mati wes wegah mbek ngaji. Kalau disuruh milih antara ngaji dengan organ tunggal, dia pilih organ tunggal, itu hatinya mati. Hati yang sakit, kita itu mungkin di sini nih letaknya nih. Hati kita tuh sakit gitu. Kadang ngaji semangat, kadang lemes gitu ya. Kan itu kan. Kadang-kadang baik, kadang-kadang yang marah. Nah ini di sini nih. Kita ini posisinya di sini nih. Hati dinyatakan sehat apabila, nanti kita lihat apakah ada ciri-ciri ini pada diri kita. Kalau tidak, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan mati atau kemungkinan sakit. Kalau saya tetap berhusnudon paling sakit, tapi tidak boleh diremehkan. Kalau posisi sakit, kita tahu nggak diobati, nanti jadi mati. Masalahnya begitu. Kapan hati itu dinyatakan sehat? Kerinduannya kepada khidmah. Apa itu khidmah? Khidmah itu yang bisa kita pahami adalah amal. Misalnya dalam bahasa bebasnya ya pelayanan, melayani. Jadi kalau bahasa gampangnya ya amal saja. Jadi orang yang hatinya sehat itu selalu rindu dengan amal. Dia nggak mau nganggur. Amal bebas. Bisa amal lisan dengan dzikir, amal hati, dzikir juga bisa. Amal jawarih atau amal perbuatan juga bisa. Banyak amal perbuatan itu. Menolong orang, meringankan dan memudahkan urusan orang, membayarkan hutang orang, itu amal-amal utama. Hutangnya dewe ora kesaur-saur kok nyaur ke utang. Orang kan kadang-kadang begitu. Kata Nabi, afdholul a'mal itu diantara salah satunya adalah membayarkan hutang orang. Kalau tingkatan kita, misalnya begini, ada orang utang 20.000 nggak bisa bayar, ya udah lunasin, itu kan sama dengan bayarkan hutang. Atau kita ke warung, ada orang misalnya beli beras, Mak, saya beli beras 2 kilo, bayarnya besok ya, tolong catat di bon. Saya mendengar, saya bayarkan. Itu namanya membayarkan hutang. Itu amalan yang utama. Masya Allah, dan itu sulit untuk dilakukan, kecuali orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah. Kalau orang yang berhusnudonnya kepada Allah itu tinggi, dia akan mengatakan begini, bisa jadi saya membayarkan hutang orang itu, maka hutang saya akan dilunasi. Itu kalau orang cara berpikirnya positif, cara berpikirnya sehat. Sehingga apa? Orang ini berusaha untuk beramal. Keinginan dia beramal itu seperti seorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Maka orang-orang yang hatinya sehat itu selalu ingin aktif. Pokoknya selalu berbuat baik. Ada seorang ulama, yaitu namanya Yahya bin Mu'adz. Beliau mengatakan barang siapa senang berkhidmah kepada Allah, segala sesuatu akan senang untuk berkhidmat kepadanya. Jadi kalau kita sudah terbiasa nolong orang, nanti segala sesuatu itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah orang ini. Kenapa? Karena dia mau berkhidmat kepada Allah. Namanya berkhidmat kepada Allah itu tidak dihitung saya dapat apa dan saya dapat berapa. Kita kan kerja kan kadang-kadang kan mengukur, ngitung. Aku nek nulungi kowe entuk piro? Entuk apa? Aku nek ngaji ning kene panganane apa? Dapat berapa? Kalau sudah berhitung gitu, susah nanti untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tentram dan sejuk hatinya karena ketaatan kepada Allah, maka tentram dan sejuk hati pulalah semua orang yang memandang. Orang yang berkhidmat kepada Allah mesti baik orangnya, pasti sopan, tidak mempersulit, bahasanya ya lembut, enak, pokoknya menyenangkan. Beda dengan orang yang hatinya mati. Orang hati mati itu seenaknya sendiri atau sakit lah minimal ya. Gampang sekali dititeni orang hatinya sakit itu. Coba aja kalau misalnya diselip, nah itu hatinya sakit.
Tapi kalau dia diselip kok astagfirullahaladzim, nah itu kan enak toh. Yang keluar adalah kalimat thayyibah atau nama Allah, luar biasa. Jadi kalau kita itu dipandang orang menyenangkan ya karena akhlaknya baik. Coba jadi orang petakilan gitu, itu mesti nggak menyenangkan. Siapa yang mau menghargai orang yang seperti itu? La haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab.